Pelukis senantiasa bergumul dengan pertanyaan umum. Apa sebetulnya maksud serta tujuan seni itu? Buat apa sih? Apa tanpa seni orang lantas jadi bangkai? Atau tanpa seni orang bisa jadi ompong? Tetapi sejak penemuan fotografi, masalahnya jadi lebih jelas dan lebih urgen. Jelasnya, tujuan pelukis bukan sekedar menjiplak pemandangan alam. Sepintar-pintar pelukis seperti apapun tidak bakalan bisa menandingi potret, baik bagusnya maupun murahnya. Karena itu, lebih dari abad serentetan percobaan sudah dirintis orang untuk menegaskan fungsi dan daya jangkau sesuatu lukisan. Dalam gerakan ini, orang yang paling berani, paling inovatif, yang melepaskan diri jauh-jauh dari semata-mata seni yang biasa-biasa itu, dan yang dengan sendirinya paling berpengaruh adalah Pablo Picasso. Gaya seni Picasso dikagumi karena imajinasinya, vitalitasnya, dan kepekaannya terhadap dunia luar. Picasso merupakan tokoh sentral dalam perkembangan kubisme, dan dia juga ternama karena kebrilianan otak serta kemampuan tekniknya. Umumnya dia diakui selaku tokoh utama dalam seni modern dan salah seorang yang paling suka kepada hal-hal baru dari semua seniman di sepanjang zaman. Picasso punya kemampuan sempurna dalam hal lukisan gambar realistis bila dia merasa perlu seperti itu. Tetapi lebih kerap lagi dia memilih mengacak-acak serta mengubah-ubah wajah sesuatu objek. Pernah suatu waktu dia berkata, "Bila aku mau melukis cangkir, akan kutunjukkan padamu bahwa bentuknya bundar, tetapi itu sesuatu irama umum, dan konstruksi lukisan memaksa aku menunjukkan bahwa yang namanya bundar itu sebagai suatu yang persegi." Pablo Ruiz Y. Picasso dilahirkan tahun 1881 di kota Malaga, Spanyol. Ayahnya seniman dan guru kesenian. Bakat Pablo muncul dalam usia muda sekali, dan dia sudah jadi pelukis jempolan pada umur belasan tahun. Tahun 1904 dia menetap di Paris dan untuk selanjutnya tinggal di Perancis. Picasso betul-betul seorang seniman yang teramat produktif. Selama kehidupannya selaku seniman yang luar biasa panjang itu, sekitar masa waktu 3/4 abad, dia sudah mencipta lebih dari 20.000 hasil seni yang terpisah-pisah satu sama lain. Rata-rata lebih dari 5 karya dalam seminggu yang berlangsung selama 75 tahun. Sebagian terbesar dari waktu itu, karyanya selalu berdiri paling depan dalam hal harga seni. Karena itu Picasso menjadi orang yang amat kaya raya. Dia meninggal dunia di kota Moïgins, Prancis pada tahun 1973. Pokoknya, Picasso tak syak lagi seorang seniman serba bisa yang jarang tolak bandingannya. Kendati sebutan utamanya seorang pelukis, dia juga banyak melakukan karya pahat. Tambahan lagi, dia perancang panggung balet. Dia bergumul dengan seni bikin pot, meninggalkan sejumlah besar karya litografi, lukisan melalui garis-garis dengan menggunakan pensil atau kapur tulis dari banyak cabang seni lainnya. Tetapi seperti sementara seniman-seniman, Picasso juga tertarik dengan sungguh-sungguh pada masalah politik. Nyatanya, lukisan masyhurnya yaitu Guernica pada tahun 1937 diilhami oleh kejadian-kejadian dalam Perang Saudara Spanyol. Beberapa hasil karya lainnya pun menjadi arti penting politis. Banyak seniman-seniman masyhur ditandai oleh satu macam gaya dasar. Tidaklah demikian Picasso. Dia menampilkan ruang luas dari berbagai gaya yang mencengangkan. Kritikus-kritikus seni memberi julukan seperti periode biru, periode merah muda, periode neoklasik, dan sebagainya. Dia merupakan salah satu cikal bakal kubisme. Dia kadang ikut serta, kadang menentang perkembangan-perkembangan baru dalam dunia lukis-melukis modern. Mungkin tak ada pelukis dalam sejarah yang sanggup melakukan karya dengan kualitas begitu tinggi, dengan lewat begitu banyak gaya dan cara. Tidak semua aliran seni punya pengaruh berjangka panjang. Meskipun Picasso disanjung-sanjung di abad 20, layak dipertanyakan apakah di abad-abad depan kelak penyanjungan itu masih bisa terjadi, ataukah pengaruhnya akan segera musnah dalam waktu tak lama lagi. Sudah jelas tak ada jaminan meyakinkan untuk menjawab pertanyaan macam itu. Tetapi kata sepakat dari para kritikus seni kontemporer mengatakan bahwa pengaruh Picasso akan tetap punya bobot penting di masa-masa mendatang. Walaupun jelas kita tidak bisa memastikan kelanjutan dari bobot penting Pablo Picasso seperti bisa kita lakukan terhadap seniman-seniman yang sudah teruji oleh sang waktu.